Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma Suryani dengan nomor NPM 2014 15 1045 dari kelas Kehutanan B ingin mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Judul dari PPT yang telah saya buat adalah Keanekaragaman Jenis Kantong Semar dan Penyebarannya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Bengkulu. Adapun dosen pengampu mata kuliah Inventarisasi Flora dan Fauna Universitas Lampung, yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Insinyur Gunardi Dewi Narno MSI, dan yang kedua ada Bapak Dr. Arif Darmawan SHUT MSc, dan yang ketiga ada Ibu Dr. Hajah Baina Sari Dewi SHUT MP. Pada PPT saya terdiri dari 4 bab, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Virsanti Novi dan Karjono menyatakan bahwa terdapat 103 jenis kantong semar yang telah teridentifikasi dan dipublikasikan di dunia. Sebanyak 60 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Pulau Sumatera menempati posisi kedua sebagai pusat penyebaran kantong semar setelah Pulau Kalimantan dengan kekayaan 29 jenis kantong semar. Terdapat 103 jenis kantong semar yang telah teridentifikasi dan dipublikasikan di dunia. Sebanyak 64 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Pulau Sumatera menempati posisi kedua sebagai pusat penyebaran kantong semar setelah Pulau Kalimantan dengan kekayaan 29 jenis kantong semar. Kantong semar memiliki banyak jenis dan diantaranya merupakan tumbuhan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999, termasuk Appendix 2 dalam CITES. Yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian dilaksanakan di Resort Muara Sahung TNBBS, Kabupaten Kawar, Provinsi Bengkulu. Data yang diambil meliputi jenis, sebaran, dan karakteristik habitat kantong semar. Lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan informasi dari petugas TNBBS, berupa koordinat-koordinat lokasi yang berpotensi ditemukannya kantong semar. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Lokasi ditemukannya kantong semar ditandai menggunakan GPS. Jenis kantong semar yang ditemukan pada jalur eksplorasi diidentifikasi dengan cara dicocokkan dengan buku Nepenthes. Jumlah individu kantong semar juga dihitung berdasarkan jenisnya. Jenis kantong semar yang belum teridentifikasi didokumentasikan, kemudian diidentifikasi di Pusat Penelitian Biologi LIPI Cibinong. Analisis data. Data hasil analisis vegetasi di lapangan dihitung nilai indeks nilai penting atau INP. INP ini digunakan untuk menetapkan dominasi suatu jenis terhadap jenis lainnya. INP dihitung berdasarkan penjumlahan nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif. Bisa dilihat pada rumus di bawah ini. Bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Keanekaragaman jenis kantong semar berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 jenis kantong semar di Resort Muara Sahung TNBBS, yaitu Nepenthes gymanphora, Nepenthes patulata, dan Nepenthes ovate. Dan di bawah ini adalah tabel jenis, jumlah, dan INP kantong semar. Nepenthes gymnophora terdapat 101 dengan INP 190,57%. Yang kedua, Nepenthes patulata jumlahnya ada 3 dengan INP 5,66%. Dan yang terakhir ada Nepenthes ovata, jumlahnya itu ada 2 dengan INP 3,77%. Yang pertama, Nepenthes gymanphora. Nepenthes gymanphora merupakan jenis kantong semar yang paling umum di antara ketiga jenis yang ditemukan, yaitu dengan INP sebesar 190,57%. Ciri-cirinya berwarna merah dengan bercak-bercak kekuningan dan panjang batangnya kurang lebih 15 cm dengan diameter kurang lebih 7 mm, berbentuk silinder dengan panjang luas daun kurang lebih 10 cm. Persebaran di Indonesia paling banyak ditemukan di Pulau Jawa, yaitu di daerah pegunungan, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan sebagian kecil Jawa Timur, pada ketinggian antara 900 sampai 2400 mdpl. Yang kedua,
ada Nepenthes patulata. Jenis tumbuhan ini secara terestrial dan perawakannya epifit pada hutan berlumut dan puncak pegunungan pada ketinggian 1100 sampai 2900 mdpl. Persebaran ini meliputi Pulau Sumatera, antara lain Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Memiliki batang yang memanjat dengan diameter 0,8 cm dan berbentuk silindris, bersegi, bentuk daunnya tebal, tepi daunnya bergelombang, dengan panjang 15-20 cm dan lebar 5-7 cm. Ujung daunnya melingkar, puncaknya runcing atau terbelah dua, serta memiliki sulur dengan panjang 17-20 cm. Yang ketiga ada Nepenthes ovata. Nepenthes ovata ditemukan tumbuh secara terestrial, terkadang ditemukan juga tumbuh secara epifit di resort Muara Sahung, TNBBS, di ketinggian lebih dari 1700 mdpl. Ciri-cirinya pada anakan batang tumbuh roset dan pada dewasa batang tumbuh memanjat. Bentuk batang silindris berwarna hijau kecoklatan dengan permukaan batang licin, daun tunggal, permukaan daun licin. Selanjutnya yaitu sebaran jenis kantong semar. Berada pada ketinggian lebih dari 1700 mdpl dengan suhu sebesar 19 derajat Celcius dan kelembapan sebesar 88,3%. Kantong semar tersebut tersebar di ujung resort Muara Sahung yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nepenthes patulata hanya ditemukan di 2 titik dan 1 titik pada Nepenthes ovata. Karakteristik habitat kantong semar. Yang pertama ada komponen abiotik. Kebutuhan kantong semar terhadap cahaya matahari berbeda-beda tergantung jenisnya. Intensitas cahaya 50% yang diterima tanaman umumnya sangat baik untuk semua jenis kantong semar. Mansur 2006. Yang kedua ada komponen biotik. Komposisi dan struktur vegetasi habitat kantong semar diperoleh dari hasil analisis vegetasi selama di lapangan. Jenis tumbuhan yang mendominasi terhadap jenis lainnya dilihat dari hasil indeks nilai penting. Indrianto 2006. Berikut adalah indeks nilai penting vegetasi tertinggi setiap tingkat permudaan disajikan pada tabel di samping. Di sini terdapat tingkat permudaan dari semai, pancang, tiang, dan pohon. Dan terdapat juga nama lokal, nama ilmiah, dan juga INP-nya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 3 jenis kantong semar di resort Muara Sahung TNBBS, yaitu Nepenthes gymnopora, Nepenthes patulata, dan Nepenthes ovata. Yang kedua, menggunakan metode purposive sampling berdasarkan informasi dari petugas TNBBS berupa koordinat-koordinat lokasi yang berpotensi ditemukannya kantong semar. Dan yang ketiga yaitu terdapat beberapa titik sebagai lokasi ditemukannya tumbuhan kantong semar. Titik-titik tersebut berada pada ketinggian lebih dari 1700 mdpl dengan suhu sebesar 19 derajat Celcius dan kelembapan sebesar 88,3 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.